Kami percaya kasih-Mu selalu nyata bagi setiap kami Bapa. Pagi ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Pagi ini kami ada karena cinta-Mu. Dan biarlah setiap kami yang sudah ada pagi ini yang sudah diberkati melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan, Engkau pulihkan setiap pribadi kami yang ada pagi ini. Dan kami akan lebih dalam lagi untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu membebaskan kami, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu memerdekakan kami. Dan biarlah otoritas kuasa Tuhan yang berkuasa untuk setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan mari Kau urapi hamba-Mu yang membagikan berkat kebenaran firman Tuhan dan penuh kuasa dan otoritas daripada-Mu. Nah biarlah semua akan mendengarkannya dengan penuh sukacita. Kami menerima akan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Roh Tuhan ambil alih di tempat ini. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Miss Kristus. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Jadi apapun problema saudara yang ada pagi ini di tempat ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa dengan sungguh-sungguh ketika saudara berserah kepada Tuhan, maka pagi ini pun saudara akan menerima pemulihan, pembebasan daripada Tuhan terjadi atas setiap pribadi kita. Amin. Ya, saya ucapkan selamat datang juga buat Mama Maria, puji Tuhan, dari Lurasik pagi ini boleh ada bersama kita. Kakak Evan hari ini juga boleh ada bersama kita, puji Tuhan. Dan buat saudara semua yang boleh pagi ini ada di tempat ini, kita tetap bersukacita untuk Tuhan. Amin. Baik, kita langsung saja firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sekali lagi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Amin. Tema firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi ini yaitu dapat dipercaya Tuhan. Amin. Dapat dipercaya Tuhan. Jadi saya mau katakan begini. Saudara jangan begitu heran melihat seseorang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak salah kita percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya ini, apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, setan-setan pun percaya kepada Tuhan. Setan pun meyakini bahwa hanya cuma ada satu Tuhan dan mereka gemetar. Kenapa setan gemetar? Karena saya mau katakan setan tidak bisa dapat berbuat sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa dapat melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau katakan bahwa tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung, itu kematian Tuhan Yesus. Yesus kenapa mati bagi saudara dan saya? Karena satu hal yang Yesus inginkan, satu hal yang Yesus rindukan dalam setiap pribadi kita, supaya Ia memberikan kuasanya bagi setiap kita. Amin. Maka Ia menebus kita karena dosa membuat kita kehilangan kuasa. Dosa membuat kita tidak bisa dapat mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Yesus mengorbankan dirinya supaya Ia menebus kita dan kuasanya itu bekerja atas setiap pribadi kita. Amin. Saudara mau supaya kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara? Amin. Kalau saudara mau kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara, cuma satu yang saya mau katakan: hargai kepercayaan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Hargai setiap kepercayaan yang sudah Tuhan taruh bagi setiap kita. Karena setiap kita masing-masing
punya talenta masing-masing. Amin. Hargai itu dan kerjakan itu. Hanya orang yang dapat menghargai yang bisa dapat dipercaya. Jadi saya mau katakan bahwa surat Yakobus berkata bahwa, atau Rasul Yakobus berkata bahwa setan-setan juga percaya kepada Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, kita dipercaya tidak oleh Tuhan? Amin. Kita dapat dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Karena saya mau katakan kepada kita bahwa dipercaya Tuhan bukan untuk jangka waktu tertentu. Amin. Tuhan mempercayakan kuasanya kepada kita bukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Tetapi saya mau katakan, seumur hidup kita harus dapat dipercaya Tuhan, baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Tuhan tidak mempercayakan kuasanya kepada kita dalam jangka waktu tertentu saja. Tetapi pastikan seumur hidup kita dapat dipercaya. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, entah itu perkara kecilkah, entah itu perkara besarkah, mari kita menghargai itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, saya mau katakan begini. Seorang yang dapat dipercaya Tuhan adalah seorang yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Amin. Seorang yang dapat dipercaya adalah orang yang dapat diandalkan. Betul tidak? Contohnya saudara yang bekerja, lalu bos memberikan kepercayaan. Berarti bos mau kemana saja, pekerjaannya tetap jalan. Karena ada orang kepercayaan. Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan berikan kuasa supaya kamu melanjutkan misi yang saya sudah kerjakan selama saya di bumi. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika Tuhan percaya kita, berarti kita adalah orang-orang yang diandalkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita harus menjaga itu. Karena saya mau katakan bahwa dalam mengerjakan misi Tuhan di bumi, dalam hidup kita ini untuk menyelesaikan. Jadi Tuhan mempercayakan kita untuk dapat menyelesaikan misi Tuhan. Amin. Menyelesaikan misi Tuhan. Untuk kita dapat memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan. Karena Alkitab banyak menulis bahwa orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan dan diandalkan, mereka bukan orang yang hebat, tetapi mereka adalah orang-orang yang punya kelemahan. Amin. Orang-orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan bukan tidak punya kekurangan, bukan tidak punya kelemahan, tetapi menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan tahu mereka punya kelemahan? Kenapa Tuhan tahu mereka punya kekurangan, tetapi Tuhan dapat percaya mereka? Cuma satu saja jawaban, karena mereka punya kemauan. Hanya orang yang punya kemauan yang Tuhan dapat mempercayakan otoritasnya atas hidupnya. Karena Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan orang yang tidak bisa diajak kerjasama. Amin. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dia menulis bahwa ada beberapa contoh yang saya ambil. Contohnya Musa. Kenapa Musa adalah orang yang dipercayakan untuk dapat memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Padahal Musa adalah seorang yang gagap dalam hal berbicara. Musa bukan orang yang pintar berbicara. Tapi firman Tuhan berkata, Musa adalah orang yang gagap berbicara. Kita lihat lagi siapa? Gideon. Dia adalah seorang penakut. Di dalam firman Tuhan Hakim-Hakim jelas berkata bahwa Gideon adalah seorang penakut. Tetapi kenapa Tuhan bisa dapat memakai dia? Bahkan Tuhan memanggil dia sebagai seorang pahlawan. Karena Gideon mau. Amin. Karena Gideon mau. Sekarang pertanyaannya bagi kita yang ada di tempat ini, kita mau tidak untuk meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk mengerjakan misinya Tuhan? Amin. Untuk mengerjakan misinya Tuhan, kita mau tidak? Bahwa orang yang diandalkan bukan orang yang tidak punya kelemahan. Orang yang diandalkan bukan orang yang tidak punya keterbatasan. Tetapi kalau kita punya kemauan, disitulah Tuhan melihat. Amin. Saya katakan ini saudara, saya bukan orang yang hebat. Saya tahu, saya melayani Tuhan, saya tidak punya skill yang lebih dalam hidup saya. Justru yang ada cuma kekurangan. Makanya waktu di Kupang, karena waktu di Kupang firman ini yang saya sampaikan.
Waktu di Kubang saya katakan kepada mereka bahwa kalau melihat kelebihan, sesungguhnya saya tidak pantas untuk melayani Tuhan. Karena saya tidak punya talenta apa-apa. Nyanyi saja sudah kiri. Main musik apalagi. Iya. Tidak punya kelebihan. Tapi kenapa saya bisa dapat dipercaya? Karena saya punya kemauan untuk meresponi panggilan Tuhan. Ketika saya meresponi panggilan Tuhan, di situ saya bisa dapat dipercaya juga untuk bisa dapat melayani Tuhan. Jadi mari saudara, jangan tunggu bahwa jangan melihat kelemahan saudara baru saudara melihat kelemahan saudara kalau saudara tidak mau melayani. Kalau saudara melihat kelemahan saudara, itulah cara iblis membuat saudara untuk tidak meresponi panggilan Tuhan. Tapi coba saudara mau lihat hal-hal yang dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dan saudara bangkit, di situ saudara akan melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kan Alkitab jelas berkata, orang-orang yang dipercaya bukan orang-orang yang tidak punya kelemahan. Apa yang punya kelemahan? Tapi kenapa mereka bisa dapat diandalkan? Karena mereka punya kemampuan meresponi dengan baik. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa bagaimana supaya kita dapat dipercaya Tuhan? Kita akan belajar bagaimana supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan setia dalam perkara yang kecil. Jadi saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini adalah firman Tuhan yang sudah benar-benar saya alami dan saya lewati dalam hidup saya. Ini yang dapat saya bagikan buat setiap kita, karena tidak lama lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Tetapi saya mau katakan, kalau kita tidak pernah menghargakan kepercayaan dari Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi poin yang pertama saya katakan, setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang 10 kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini kata firman Tuhan. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Tapi barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, perkara yang besar pun dia tidak bisa setia. Amin. Dia tidak bisa dapat dipercaya. Jadi untuk dipercaya, tidak kita harus langsung dari yang besar. Untuk saya melayani Tuhan saja, saya harus mulai dari yang namanya sapu pel. Amin. Dari sapu pel bersihkan kamar mandi. Nenek ngajar sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu tidak lama lagi. Karena anak sekolah minggu kebanyakan takut saya karena saya ganas. Ibu pendeta bilang tidak bisa begitu ya, anak sekolah anak dong harus akrab dengan kita. Semua boleh buat mereka takut, nanti mereka meminta rusak. Sudahlah, kalau bisa kamu di lain sah, kamu jadi sekolah minggu. Iya, karena ada sekolah minggu, kalau mereka berkeliaran tinggal panggil saya dari jauh semua masuk dan dikumani semua di dalam. Ada kelebihannya juga di situ. Iya, tapi lama-kelamaan ini pendeta bilang sudah terjadi lu bantu dulu di komsel waktu itu, jadi wakil saya dulu. Wakil tidak lama lagi jadi pemimpin misi center, tidak lama lagi diutus bantu di cabang. Lama-lama baru dipercayakan sini. Itu pun makan waktu bertahun-tahun. Tidak dalam waktu 1 hari, tidak dalam 2 hari, tidak dalam 1-2 tahun. Melewati proses begitu banyak. Makanya supaya melihat hal-hal yang besar, setia saja dalam hal yang kecil. Apa yang sudah dipercayakan, syukuri dan nikmati. Amin. Karena lakukan yang sungguh-sungguh, nanti lama-kelamaan hal-hal yang besar dapat dipercayakan bagi kita. Amin. Jadi saya mau katakan begini, segala sesuatu dimulai dari perkara kecil. Karena kerendahan hati seseorang dapat dilihat bila diberikan perkara kecil dan dengan setia melakukannya. Amin. Kerendahan hati seseorang dapat terlihat ketika dipercayakan hal-hal yang kecil, tapi ia begitu setia dan sungguh-sungguh melakukannya. Nah, di situ
baru kita bisa dapat melihat bahwa ternyata orang ini rendah hati. Karena Yesus berkata, bila seorang tidak setia dalam perkara kecil, maka tidak akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan, ini sesungguhnya berbicara tentang pribadi hati kita, berbicara tentang kerendahan hati kita. Kita mau tidak untuk melakukan hal-hal yang kecil yang dipercayakan bagi kita. Seandainya waktu saya bertobat dan saya mulai menyerahkan diri melayani dan hal-hal kecil dipercayakan bagi saya percaya mungkin tidak sampai hari ini saya ada di tempat ini. Coba saya atur alat sistem saja tidak bisa, tapi saya dipercayakan dalam hal ini. Saya memberikan beberapa lama, baru tidak lama saya bisa. Kami dengan Pak Pendeta di Kupang, bahkan kalau power kan Pak Pendeta dia punya ahli dalam hal itu, rakit sendiri. Dia panggil, Yunus, ambil ini, namanya ini. Belum dengar, saya bilang, iya Bapak. Lari sampai tempat tujuan. Tapi bilang, apa ya? Bingung, pulang lagi. Apa ya Bapak? Makanya Bapak ngomong nih, jangan asal dia lari, sebentar bingung ambil apa. Ambil ini, cepat. Ya Bapak, cepat. Paksakan ini. Karena punya kemauan. Dan ketika saya setia melakukannya, dan saya bisa dipercayakan untuk bisa atau alat sistem pagi di Sanjola, jam 10 ke Hotel Laguna lagi, atau lagi di sana, pulang sampai rumah jam 3, jam 4 baru makan satu kali. Pagi tidak makan. Tapi setia dengan semangat melakukan. Waktu itu saya dengan beli bahan bagian atur alat sistem. Selesai firman di Sanjola pasti kami sudah keluar. Pinjam kawin motor space warna merah, kami sudah ke Laguna. Jalan, atur lagi di sana, ikut lagi di sana, sampai selesai. Setia dengan semangat melakukan. Akhirnya perlahan-perlahan saya dipercayakan sampai akhirnya bisa memimpin sidang. Waktu memimpin sidang pun masih tawar dalam hati. Tapi Pak Pendeta berkata kepada saya, Bapak melihat kamu bisa. Tidak mungkin Bapak percayakan kepada kamu kalau kamu tidak bisa. Karena Bapak ini sudah sekian tahun bersamamu, bisa. Yang penting kamu mau. Tadi saya bilang yang penting Bapak yang suruh, oke. Saya lakukan. Dan ternyata ketika saya berjalan baru saya melihat bagaimana rencana Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan saya. Jadi saya mau katakan bahwa kerendahan hati seseorang dapat dilihat bila diberikan perkara yang kecil. Kadang ada orang, kok cuma 1 pel, itu kecil. Pikir saya di rumah saya cuma 1 pel, kan? Masa kita datang di sini lagi kita 1 pel? Saya tidak mau. Saya mau di atas itu yang ajak orang lompat-lompat itu saya mau. Oke, tidak masalah kalau engkau bisa di situ, tapi mulailah dari yang kecil. Amin. Setialah dulu dari hal-hal yang kecil kita lihat. Kalau memang bisa dapat dipercaya dan bisa dapat diandalkan, mungkin hal-hal yang agak lebih sedang lagi dipercayakan. Amin. Terlihat baik lagi pasti hal-hal yang lebih besar. Ya. Jadi buat pemimpin-pemimpin misi sel jangan berkata bahwa mau jadi pemimpin misi sel sampai Tuhan datang. Amin. Ya. Tapi harus terus gali apa yang terpercayakan. Siapa tahu dari saudara pemimpin-pemimpin misi sel ini, siapa tahu di antara saudara diangkat oleh Tuhan lagi untuk menjadi gembala. Amin. Bisa loh saudara. Asalkan saudara setia di misi sel yang Tuhan percayakan. Walaupun jiwa cuma 1-2 saja kepala kita sakit, semangat saja kerjakan. Amin. Semangat saja. Karena Tuhan melihat itu. Ketika bisa melewati proses itu, ada hal yang lebih besar lagi yang sedang menanti. Amin. Begitupun dalam hal jasmani pun sebaliknya seperti itu. Haleluya. Setia saja. Lakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kerjakan saja. Amin. Jangan sembunyikan apa yang sudah ada pada saudara. Karena saya mengatakan begini, apa yang disembunyikan oleh hati itu akan diperlihatkan melalui sikap. Betul tidak? Apa yang disembunyikan oleh hati lambat atau cepat akan diperlihatkan melalui sikap. Makanya orang biasa berkata, bangkai mau simpan serapi apapun akan tersium. Artinya apapun yang ada pada dirimu dan engkau sembunyikan, tapi lambat atau cepat itu pun akan. Contohnya, kau emosi, kau tidak orang, tapi kau diam saja.
Tidak ini, pokoknya bisa-bisa. Lambat atau cepat reaksimu akan muncul. Amin. Akan muncul, ya kan? Waktu pacaran semuanya baik-baik, oke manis semua. Tunggu menikah dulu, akan muncul yang asli. Amin. Jadi apa yang disembunyikan oleh hati akan diperlihatkan melalui sikap. Itu tidak bisa bohong. Betul tidak yang saya bilang? Kebanyakan 99% saya lihat itu jadi. Apa yang disembunyikan oleh hati diperlihatkan melalui sikap. Ini Pak pendeta ya, tapi sesungguhnya masih sembunyikan sesuatu yang buruk di hati. Lama kelamaan akan muncul. Tidak bilang tidak. Jadi mana? Kalau kita berbicara tentang kepercayaan, saya mau katakan tidak mudah dan tidak gampang. Betul tidak? Kepercayaan itu tidak mudah dan tidak gampang untuk mempercayakan seseorang. Tidak mungkin saudara mau pergi ke Kupang sampai niki-niki lalu turun mau ke kamar mandi. Orang yang saudara tidak kenal, saudara percayakan uang dompet saudara, HP saudara sama dia, dan saudara berkata, pegang baik-baik saya ke kamar mandi dulu. Saudara dan dia kabur, saudara gigit jari. Karena memang kepercayaan tidak mudah. Tadi malam ada jemaat dari pelayan juga dia di rote telepon saya. Pak pendeta, bagaimana? Ada orang jual motor murah yang tapi dia mau mereng. Yang motor apa? Scoopy. Harga berapa? 7 juta sih tahun 2020 ini. Saya bilang jangan kirim uang dulu ya. Nanti uangnya sampai motor tidak dikirim. Dia bilang ini tentara Pak Pendeta. Sekarang tentara gadungan banyak. Ya bisa saja pakai pakaian royal putih dipikir tentara padahal sesungguhnya tidak. Saya bilang ini nomor Pak Manalu. Saya kirim Pak Krisman Manalu di nomor penomor. Kalau benar dia mau mere, telepon Pak Manalu katakan Pak dia mau mere di mana? Teman saya mau lihat itu motor. Teman saya ambil itu motor baru saya transfer uang. Kalau dia tidak mau sudah, tak bisa respon lagi. Oh iya Pak Pendeta. Iya jangan percaya. Sekarang ini penipu banyak. Banyak sekarang jualan online. Kulkas yang 2 pintu bisa 500.000. Tapi dengan catatan kirim uang baru barang datang, kirim uang pergi barang tidak sampai, dia menghilang lagi, pakai akun lain lagi untuk tipu lagi. Makanya hati-hati, amin. Jangan tergiur dengan jual online, amin. Murah tetapi sesungguhnya mengorbankan kita. Saya memang belum kena, tetapi saya mewaspadakan kepada saudara juga, amin. Karena sekarang ini karena online semua, orang pikir ya online semua, akhirnya termakan oleh online juga. Iya. Jadi mari. Iya. Kalau itu ya bayar di tempat. Jadi mari. Jangan tertipu, amin. Jadi saya mau katakan supaya saudara jangan tertipu, setia dalam hal-hal yang kecil. Amin. Setia saja. Waktu saya di Ayovani, jalan kaki ke desa tetangga itu 3 misen sel saya jalan jam 12 sampai ini tempat misen sel itu pas jam 3. Kan itu jalan kaki. Selesai jam 7 pulang dari tempat misen sel sampai ke Ayovani jam 10. Saya setia melakukan. Kenapa? Saya semangat melakukan karena saya pikirkan jiwa-jiwa. Dan ketika saya setia melakukannya, ternyata Tuhan tidak membiarkan saya di Ayovani. Saya sudah menaikkan ke kecamatan, Pak Gembala berkata tidak, kamu langsung saja kamu balik. Dan saya tidak tahu lagi apakah akan tetap di sini sampai mati atau hanya cuma dalam hitungan waktu saya tidak ada lagi di sini. Ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya saya. Makanya kenapa kita saling memurikan? Karena pekerjaan Tuhan harus maju. Amin. Siapapun dia, pekerjaan Tuhan tetap akan maju. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan siapa-siapa. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi mari saya mengatakan semua kita di sini pelayan-pelayan Tuhan, semangat kita setia dalam hal yang kecil. Amin. Setia. Rani setia walaupun masih kaku-kaku. Pencet-pencet laptop. Setia saja. Kita tidak tahu ke depan jadi pendeta di keluar. Kita tidak tahu. Setia saja. Jadi mari kita harus setia. Jadi poin yang pertama setia dalam perkara kecil, baru Tuhan bisa percayakan hal yang besar. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua, tanggung jawab. Poin yang kedua, supaya kita dapat dipercaya, jadilah orang yang bertanggung jawab. Amin. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Coba kita baca
Matius 25 ayat 23. Kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Karena engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka sekarang saya akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Jadi saudara kita yang pelayan-pelayan, saya mau katakan ini pekerjaan Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa karena kebetulan kita masih sedikit jadi saya ikut ambil bagian. Jangan pakai kata kebetulan dalam melayani Tuhan. Amin. Iya, saya mau katakan, jangan pakai kata kebetulan dalam melayani Tuhan. Karena semua kita yang mengambil bagian dalam punya kemauan dalam melayani Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menggerakkan kita punya kemauan untuk melayani. Amin. Maka setialah memikul tanggung jawab saudara. Dan jangan saudara berpikir, kayaknya saya akan singgah. Dewa jangan berkata bahwa pokoknya saya hanya bantu nyanyi saat, tapi dia suruh saya tampil untuk pimpin. Jangan berkata demikian. Siapa tahu suatu saat berdiri di lapangan yang lebih besar lagi. Tidak ada yang mustahil. Pulang ke Nunu Nama, pendeta buat KKR baru bilang, Dewa yang pimpin di lapangan. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Asalkan setia saja, punya rasa tanggung jawab. Jadi saya katakan, apapun yang dipercayakan kepada kita, memang kesibukan apa saja pasti ada. Tetapi saya mau katakan, kalau orang punya rasa tanggung jawab, dia akan selalu meminta tolong kepada orang lain untuk menghandle-nya ketika dia sibuk. Amin. Itu baru punya rasa tanggung jawab. Atau dia akan handle yang dia punya, dan dia melakukan apa yang bagian Tuhan punya, baru dia akan melakukan apa menjadi bagian yang harus dia lakukan. Tapi dia mendahulukan Tuhan. Nah itu baru dikatakan tanggung jawab. Saya dipercayakan untuk melayani saudara. Saya punya rasa tanggung jawab atas hidup saudara. Maka ketika saudara tidak datang, saya mengunjungi saudara. Kalau tidak, saya telepon SMS. Saudara sakit, saya datang doakan. Karena apa? Ada rasa tanggung jawab. Saudara dipercayakan untuk saya melayani, maka saya harus tuntut saudara dengan baik-baik. Ketika saudara sudah serong dan saya datang dan saya katakan, jangan begitu, karena saya mengasihi saudara. Karena ada rasa tanggung jawab saya kepada saudara sama Tuhan. Amin. Jangan mabuk, jangan merokok, karena saya punya rasa tanggung jawab atas jiwa saudara. Amin. Jadi semua kita di sini harus memiliki rasa tanggung jawab. Jangan malas tahu. Karena malas tahu itu adalah tidak baik loh saudara. Bagaimana kita mau dipercayakan hal-hal yang besar kalau hal kecil kita malas tahu? Amin. Itu kecil saja bagi saya ikuti saja. Masa itu saja harus saya? Kok yang lain ada tuh atur saya sudah. Memang banyak orang, tetapi memang Tuhan pilihkan kamu. Amin. Sama juga waktu Yunus mau diutus ke Niniwe. Masih ada juga nabi yang lain. Tapi kenapa Tuhan tidak mau utus nabi yang lain? Harus tetap Yunus. Walaupun dia lari ke Tarsis, tetap dikirim pulang. Coba dia mengeluarkan uang lagi, beli tiket kapal lagi, dia harus berlari ke Tarsis. Coba waktu itu dia bersedia, saya yakin pasti dia tidak mengeluarkan biaya. Kenapa? Saat dia dilemparkan di laut dan dia sudah dalam perut ikan, dia sadar dan dia bertobat. Ternyata dia ke Niniwe tidak bayar tiket, ikan langsung bau muntahkan di Niniwe, gratis. Haleluya, gratis. Jadi artinya kalau kita meresponi panggilan Tuhan, semua tanggung jawab kita Tuhan bisa selesaikan. Amen. Iya, semua kebutuhan kita Tuhan bisa selesaikan. Kirain, saya ngomong ini saya sudah alami. Sudah alami. Jadi semua kalau kita semangat meresponi apa menjadi bagiannya Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya apa menjadi kebutuhan kita, Tuhan bisa selesaikan. Amin. Asalkan punya rasa tanggung jawab. Jadi sini saya katakan bahwa begini. Seorang yang bertanggung jawab tidak akan mempunyai ruang untuk alasan. Orang yang punya rasa tanggung jawab, dia tidak akan punya kata alasan ini dan itu untuk menghindar. Itulah orang yang punya rasa tanggung jawab. Jadi saya katakan, apalagi alasan tersebut hanya dibuat-buat karena hal itu adalah suatu kebodohan.
Orang yang punya rasa tanggung jawab ketika dia mengarang-arang alasan untuk menghindar, itu adalah suatu kebodohan. Tapi orang yang punya rasa tanggung jawab, bagi orang yang punya rasa tanggung jawab, kepercayaan merupakan kesempatan bagi dia. Amin. Kepercayaan adalah kesempatan. Katakan, kepercayaan adalah kesempatan. Jadi dia tidak akan sia-siakan kesempatan itu. Maka waktu kesempatan saya dikirim ke Kupang untuk bawa firman, waktu pun awal-awal saya bertanya-tanya, saya dalam hati, kesempatan untuk dibaca di Kupang gereja suruh belasan tahun saya belum pernah, ini kesempatan sudah untuk saya berdiri. Ya saya respon dengan baik saja. Jadi setiap kita masing-masing, kalau setiap ada kesempatan tersendiri untuk kita untuk maju. Amin. Jadi mari jangan punya alasan. Itulah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak akan buat-buat alasan karena bagi dia itu adalah kebodohan. Ya, jangan contohnya kita ego sudah berdiri di belakangnya. Berjalan waktu langsung tim PW ketua berkata begini, Kakak Degos, nanti minggu ini Kakak Degos maju pimpin yang lagu ini saja. Oh iya, pas harinya Kakak Degos, aduh kakak, saya kepala besar, saya kepala tidak sakit ini. Pak, kalau Degos pegang ini adalah kesempatan untuk saya dipercayakan lebih lagi. Amin. Ini adalah kesempatan untuk saya maju lebih lagi. Nah, seperti itu. Jadi kepercayaan adalah sebuah kesempatan untuk kita lebih melaju lagi. Amin. Untuk lebih melaju lagi. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa, nah, kalau kepercayaan dari manusia, nah, apalagi saudara kepercayaan itu datang dari Tuhan. Amin. Kalau kepercayaan itu datang dari Tuhan, janganlah kita selalu beralasan. Kepercayaan dari Tuhan untuk hamba Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan untuk kita pelayan-pelayan. Kepercayaan dari Tuhan untuk kita jemaat. Semuanya masing-masing kita punya kepercayaan tersendiri datang dari Tuhan. Kalau kepercayaan itu dari Tuhan, jangan pernah buat-buat alasan. Amin. Saudara dipercayakan untuk melayani, ayo katakan inilah kesempatan. Pemimpin misalnya sibuk, lalu pemimpin misalnya tunjuk, ayo yang ini saja anggota ini yang pimpin. Anggota harus berkata, kesempatan ini untuk saya melihat diri saya. Siapa tahu ke depan saya juga bisa pegang misi saya tersendiri. Amin. Ya, seperti itu. Jangan berkata, oh sedangkan, oh iya. Tiba-tiba, saya pimpin. Dia mau pimpin saya. Aduh saya sibuk, saya kasih percaya di sini. Nah, tapi tidak datang ini. Ya, tapi dia sudah pikir, tapi tidak datang ini. Akhirnya mulai bingung di dalam sini. Tapi kita akan masuk. Jangan begitu. Amin. Tapi bersyukur selama kita di sini belum pernah terjadi, karena selama kita mengaturkan semuanya, sehingga yang tidak ada bisa ada yang siap menggantikan. Jadi mari. Jadi kepercayaan itu penting. Amin. Kepercayaan dari Tuhan untuk kita, mari kita kerjakan. Jadi kita harus bertanggung jawab dan selalu. Jadi saya mengatakan bahwa dalam kepercayaan saya mengatakan begini. Mari kita selalu memikirkan proses berjalannya pelayanan agar sampai kepada tujuan Tuhan yang kehendak. Amin. Jadi dalam kita dipercayakan pasti ada prosesnya, betul tidak? Tetapi saya mau katakan prosesnya, berjalannya waktu itu untuk membuat kita supaya kita melihat sampai kita mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah proses. Jadi dalam kita dipercayakan akan banyak proses yang terjadi. Amin. Sama juga seperti waktu Degos kan. Oh, proses luar biasa. Semua ramai, saya secara pribadi ke dia. Saya tetap teguhkan, Degos ini kamu lebih naik lagi. Santai saja. Ini bukan pekerjaan Pak Pendeta dan bukan pekerjaan siapa-siapa. Pekerjaan Tuhan. Siap, dia berkata, siap Pak Pendeta. Percaya Pak Pendeta ini, Pak Pendeta yang bertanggung jawab atas semua. Saya siap, saya percaya. Saya maju. Oke, maju. Jadi maju. Tapi saya bersyukur semuanya sangat dewasa. Ternyata tidak membiarkan itu berlarut sampai satu hari pun tidak. Berhitung jam semuanya pun selesai. Itu baru toh. Haleluya. Iya, lalu Degos tadi pun dengan penuh kepercayaan karena semuanya sudah selesai. Dalam hitungan jam selesai. Memang kalau Jokowi bertindak semua beres. Luar biasa. Mungkin Ibu agak ada apa ya, kalau Ibu kan yang tidak tahu. Biar saja. Mari
loh saudara. Kita harus melaju. Amin. Karena setiap kepercayaan itu datang dari Tuhan. Untuk menggali setiap potensi yang ada di dalam diri kita. Makanya waktu saya di rumah saya tahu saya melayani Tuhan. Makanya waktu saya memilih istri pun saya tidak sembarang memilih. Karena kalau saya memilih yang sebelah kiri, kami nyanyi di depan kiri semua, jemaat kabur semua. Iya. Paling tidak dia bisa main gitar juga untuk menopang. Ya, kalau saya kiri, ibu gembala kiri, dapat lagi dia yang main gitar. Apalagi bisa permainkan kita ini. Ayo kita lihat mereka sana. Bisa lihat syukur saudara. Saudara. Waktu saya berkata ibu pendeta sampai ketawa tuh kan ibu pendeta di rumah tahu persis kehidupan saya seperti apa. Saya bilang kalau sekalian ketawa enak, tapi saya menderita. Saya menjalani. Saya menderita sampai selesai. Ibu pendeta berkata, minta maaf ya kalau dulu saya begini-begini. Justru yang dulu yang begini-begini cuma saya seperti ini. Kalau tidak saya sampai begini juga. Saya lihat muka semua di mimbar. Bagaimana saya dibentuk, bagaimana saya diproses, begitu sakit. Sampai saya katakan kepada mereka, karena saya tahu juga saya kulit hitam, saya cari lagi kulit putih. Iya. Karena saya tahu itu orang itu waras loh. Kita harus tahu kelemahan kita, amin. Jangan tidak tahu kelemahan, amin. Walaupun tidak tahu kelemahan, sama-sama memiliki kelemahan yang sama. Habis riwayat. Habis. Ya kan? Baru Mama Gap dan Bapak Gap datang antar ikan. Saya bilang sama Gap, kalau Bapak Gap pilau, Mama Gap berdua supaya pulang bawa ikan. Jangan Bapak Gap pilau, Mama Gap nyanyi ombak subawa dia jauh-jauh. Akan pulang bawa ikan, jangan jadikan ombak subawa dia jauh-jauh. Waktu saudara ke ombak bawa jauh-jauh, kemana rezeki bisa sampai? Jadi mati punya rasa tanggung jawab, amin. Punya rasa tanggung jawab. Jadi memang ketika kita dipercayakan ada proses. Tapi saya mengatakan jangan melihat proses itu, tapi lihat bagaimana tujuan Tuhan itu tercapai. Amin. Ketika saudara diproses, tapi saudara melihat kalau memang proses saya ini membawa saya untuk mencapai rencana Tuhan, kenapa tidak? Karena kalau tanpa proses tidak akan bisa, saudara. Jadi poin yang kedua, punya rasa tanggung jawab. Nah, poin yang ketiga, orang yang dipercayakan apa yang nah ini yang sangat dahsyat, saudara. Poin yang ketiga saya katakan, jangan fokus pada diri sendiri. Orang yang dipercayakan adalah orang yang tidak hanya fokus untuk dirinya, tapi dia fokus juga kepada orang lain. Dia fokus juga untuk pekerjaan Tuhan. Dia fokus juga untuk hal-hal yang lain. Inilah orang yang dapat dipercaya. Dia tidak fokus untuk dirinya dan dia tidak, pokoknya semua dapat teratasi dengan baik. Tinggal mengatur waktu. Waktu kan kita yang atur, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi poin ketiga saya katakan, jangan fokus pada diri sendiri. Kita baca Kisah 20 ayat 4. Kisah Rasul. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus dalam mengerjakan kepercayaan Tuhan berikan kepadanya, dia berkata, untuk kehidupanku sendiri aku tidak pernah hiraukan. Jangankan untuk kehidupan makan minum, dia berkata nyawaku pun tidak ku hiraukan. Paulus tidak berbicara tentang makan minum. Dia tidak berkata, oh saya masih sibuk pengen untuk begini, oh sekarang semua ini serba mahal, ini tahu saja. Tunggu dulu. Tapi saya mengatakan, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang tidak hanya fokus untuk dirinya sendiri. Jadi saya mau katakan bahwa Rasul Paulus adalah teladan yang baik bagi kita. Apa yang kita kerjakan belum tentu ada apanya. Belum ada apa-apanya. Bila kita melihat kepada apa yang Rasul Paulus pernah kerjakan. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus,
Dan saat ini apa yang sedang kita kerjakan, saya mengatakan itu belum ada apa-apanya. Amin. Mungkin seperti sekuku hitam pun belum. Karena apa? Jangankan nyawa kita. Barang beras untuk hari ini cukup. Tapi kita sudah khawatir untuk besok. Besok bagaimana? Sudah bisa ya, harus begini. Tapi Rasul Paulus menjadi contoh teladan bagi kita. Bahwa apa yang sudah dikerjakan Rasul Paulus, memang kalau kita ambil contoh dari Rasul Paulus, saya mengatakan kita memang belum ada apa-apanya. Mungkin kita sudah bekerja, mungkin berjuang begini banyak di dalam pelayanan Tuhan, tapi saya mengatakan kita belum ada apa-apanya. Jadi mari, jangan hanya fokus untuk pekerjaan kita, lalu pelayanan kita abaikan. Haleluya. Tetap harus bekerja, tetapi ingat, pelayanan Tuhan pun jangan abaikan. Karena semua kegiatan pelayanan kita semuanya dengan malam. Mari, kalau memang ada malam yang sangat urgent, yang memang tidak bisa, masih ada teman yang lain, segera info, pasti dapat teratasi semua dengan baik. Amin. Jadi mari, semuanya kita harus kerjakan hanya untuk Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa nyawanya sendiri pun dia tidak hiraukan, asalkan ia mencapai garis akhir sambil memberi kesaksian tentang Injil Tuhan. Asalkan apapun yang dihadapi, keluar masuk penjara, tidak raula-mula di tengah kapal, apa segala macam, apa yang tidak pernah dialami Paulus. Tapi dia berkata, semangat yang tidak berkurang. Dia berkata, asalkan aku sampai pada garis akhir. Mari kita melayani harus sampai garis akhir. Jangan sebelum garis akhir kita sudah mengakhiri. Amin. Apapun problema persoalan yang kita hadapi, itu tidak membuat kita untuk dapat mengakhiri pelayanan dan tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Mari kita tetap melihat proses dan kita melihat untuk mencapai rencana Tuhan. Amin. Untuk mencapai rencana Tuhan. Jadi mari kita harus tetap semangat. Dan saya mengatakan teladan yang Paulus lakukan ini, dia ajarkan juga kepada muridnya, yaitu Timotius. Dia ajarkan kepada Timotius. Coba kita baca 2 Timotius ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Dia berkata kepada muridnya Timotius, supaya engkau menjadi prajurit yang baik. Jangan engkau pusingkan tentang hal-hal penghidupanmu, artinya berbicara tentang hal-hal makan minum. Terus bersemangat saja, supaya ia berkenan. Artinya supaya ketika kita bersemangat, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita berkenan kepada Tuhan Yesus, mari tetap bersemangat. Walaupun ada begitu banyak proses yang harus kita lalui, harus kita lewati, tapi ketika kita tetap semangat mengiring Tuhan, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Ketika ada proses, nyanyi saja begini: mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Jadi tidak ada satupun yang paksakan kita di sini. Amin. Tapi keputusan kita lah kita ada di sini. Pastikan berusaha berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oh, ini adalah pilihan. Ketika orang memberitakan Injil kepada kita beresponnya. Makanya kita ada di sini. Tapi waktu diberitakan ini kan kita tidak dipaksakan, betul tidak? Saya tahu kedatangan saudara di sini, siapa yang bawa saudara, siapa yang bersaksi kepada saudara, saya tahu semuanya. Iya kan? Saya tahu. Mela, dia kan dari Kupang langsung. Iya kan? Datang di sini ya, puji Tuhan. Walaupun sempat ada proses dengan ada teman saya yang dulu sempat melarikan diri mungkin 1 bulan kan di gereja yang lain, saya tidak perlu sebutkan gereja karismatik. Lalu 1 bulan dia berkata begini, tapi tidak biasa ya, kayak lain. Akhirnya dia kembali, bisa
sana, saya rasa tidak nyaman. Dia kembali datang di sana. Persiapkan diri mau kembali sore. Ketemu kakak Diti, dia bilang foto. Puji Tuhan. Nikah habis persiapkan mau pulang lagi. Tidak pulang-pulang sampai sudah petang. Memang kalau Tuhan yang tempatkan beda. Kak Vincent hadir di sini, walaupun